Podcast Keren, channel podcast Kelautan Duren. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Duren. Dan pada kesempatan kali ini kita ngobrol penuh inspirasi bersama tamu kita yang datang jauh dari Pati Juwono, Jawa Tengah. Baik, langsung aja kita sapa ya, kita sambil berkenalan. Baik, selamat datang. Ini saya manggilnya Mas atau Bang atau Pak atau Mbah atau Kakung sesuai selera dan sesuai kebutuhan. Oh, sesuai kebutuhan. Siang dan malam disesuaikan. Oh, disesuaikan bisa Bang, bisa kan? Bisa loh, Pak. Nah, ini bisa Bang Ipul aja ya? Boleh, Bang. Oke, Bang Ipul. Tapi bukan yang Bang Ipul yang di sana, Pak ya? Oh, bukan, beda. Nanti dikira sama, Pak. Dari ukuran size-nya juga beda kok. Hampir sama, Pak. Oh, hampir sama ya? Sama kayak Nazar. Oke. Maaf, Bang Nazar, saya disclaimer ini. Titit gitu. Titit, Pak ya. Sensor. Oke. Beliau ini ya, Mas Saiful ya. Saya nama lengkapnya siapa, Pak? Saiful Mukminin, Pak. Siapa? Saiful Mukminin. Mukminin ya? Ya, belum saya rubah, Pak. Kelihatan enggak nih Mukmininnya ini? Iya. Kalau kelihatan dari hati, Pak. Dari hati. Oke. Beliau dari PT Dua Putra Perkasa. Nah, betul sekali. Mungkin ini teman-teman banyak yang belum tahu nih PT Dua Putra Perkasa itu apa. Ini di divisi kapal ikan ya? Betul, Pak, divisi kapal. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya. Karena badannya sudah seperti kapal, Pak. Oh gitu, tanker. Oh ya, mungkin kapal besar, Pak ya. Kapal besar. Terima kasih, Ya. Cak Cucun, ini senior saya juga lama tidak ketemu di kesempatan yang luar biasa. Iya, gitu. betul. PT Dua Putra Perkasa ini salah satu perusahaan yang bergerak di banyak bidang, Pak, di banyak bidang usaha di holding. Punya kantor pusat di Bekasi, Jawa Barat. Oh, di Bekasi. Bekasi, Pak, di Bekasi, Jawa Barat. Berarti yang di Juwono itu termasuk cabang atau gimana? Cabang. Oh, cabangnya. Cabang yang dari divisi kapalnya. Karena Divisi kan kapal. Kebetulan kalau di Juwono ini kan memang prospektif dan mempunyai istilahnya daya kembang yang cukup tinggi di sektor perikanan tangkap, sehingga dari perusahaan kurang lebih dari tahun 2014 akhir itu 2014 mendirikan atau mengembangkan melebarkan sayap di divisi kapal. Di divisi kapal penangkap ikan, Pak ya. Terutama penangkapan ikan. Ya, penangkap ikan begitu, dan alhamdulillah sampai di hari ini, sampai hari kita bertemu ini, Pak, sudah punya 10 kapal, Pak. 10 kapal. Itu kapal beneran, Pak ya, bukan kapal-kapalan. Kayak gini kapalnya. Ya, kalau ini kan kapal, Pak. Ini hasil karyanya anak-anak nautika juga ini kapal beneran, Pak. Iya. Gitu. Nanti mungkin kalau disulap bisa jadi beneran, Pak. Nah, jadi punya divisi kapal, punya 10 kapal, yang 9 kapal penangkap, 1 kapal pengangkut, Pak. Ya, yang 9 menangkap, yang 1 mengangkut. Gitu. Itu di daerah Juwono sana ya? Di daerah Juwana. Home base-nya kita di Juwana. Itu untuk penangkapan ikan khusus di Juwono atau ada mungkin di daerah di Cirebon? Izin yang kami miliki ada yang paling banyak di perairan Indonesia Timur, Pak, di WPP 718. Sesuai dengan surat izin penangkapan ikannya di wilayah sana, dan ada 1 kapal yang berizin di Laut Jawa Laut Makassar. Ya, pengangkutan tadi. Yang paling kecil. Oh, yang paling kecil. Ya, jadi yang 8 itu di 718 WPP-nya, wilayah penangkapan ikan, yang 1 ada di Laut Jawa Makassar. Dan yang kapal penangkapan yang ngambil ikannya di sana gitu. Dan semua masuk ke Juwana lagi. Dari Juwana kembali ke Juwana. Dari Juwana kembali ke Juwana. Betul, Pak. Ya. Itu perjalanan untuk menangkap ikan itu kalau perjalanan dari Juwana ke sana sebentar, Pak. Ya paling waktunya? Iya, waktunya sekitar 12 hari, Pak. 12 hari. Ya, 12 hari. Kalau itu lancar, Pak ya. Iya. Enggak ada ombak-ombak. Kalau ada cuaca yang kurang bersahabat mungkin bisa lebih, bisa 15 hari atau lebih lah gitu. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Mau nyoba, Pak? 12 hari di kapal itu perjalanan. Waduh, saya mungkin kalau 1 bulan aja bisa langsing turun bisa 20 kilo gitu. Enggak apa, Pak, itu gratis, Pak. Oh, gratis ya. buat jenengan kita gratiskan gitu. Waduh, kalau saya itu terlalu fobia sama air laut itu. Oh iya, nanti mulai terbiasa, Pak. Oh gitu ya, karena boleh, kebiasaan. Boleh dicoba, Pak ya. Nah, ini saya tanya lagi. Ini jenengan itu kesini ini terdampar di SMK Negeri 2 Duren ini gimana ceritanya ini? Saya kena angin barat, Pak, yang didorong dari barat ke timur, Pak. Angin muson. Nah, ya mungkin angin muson atau angin musim, Pak. Ya, angin gitu musim. Ya, mungkin karena di Pari itu panas, Pak, di Juwana panas. Saya mencari tempat yang dingin, Pak. Akhirnya terdampar di Duren ini. Di Duren, dan di Malang Selatan, Pak ya. Iya, gitu. betul. Ini kami kesini memang lanjutan dari kegiatan yang tanggal 29 September kemarin kami
menerima kunjungan industri dari sekolah kita ini, sekolah keren ini Pak, ini Iya, keren Kelautan Pak, Turen. Kelautan Turen gitu, berkunjung di tempat kami di Juara Padi Jawa Tengah. Lantas dalam kegiatan juga link and match Pak ya, itu link and matchnya itu harus kena Pak. Jadi Iya. kalau nggak kena jadi ini nggak match gitu Pak. Atau mungkin kita boleh dibilang kolaborasi antara Dudi dengan sekolah betul. gitu. Kemarin sudah berkunjung, kami hari ini diminta datang di sekolah kita ini dan kegiatan yang sudah dijalankan gitu, link managementnya ke sekolah. Dan alhamdulillah Pak tidak mengecewakan gitu loh. Ada hasil. Ada hasil, airnya dingin Pak, segar. Betul. Kemudian suasana sejuk. Ya, mungkin ini bukan yang pertama Pak. Iya. Semoga sering diundang Pak ya. Nah, nanti kapan-kapan nanti mampir ke podcast ini lagi tentunya kan. Iya, semoga belum tutup Pak. Oh, belum tutup. Jangan sampai tutup ini, jangan sampai tutup. Iya, takut saya nanti kalau pas mau ke sini podcast tutup gitu Pak. Ya, jangan nanti. Ya. Terbuka lebar, tapi nggak tahu nanti muat apa enggak, nanti akan dilebarkan Ya, lagi. sliding door Pak. Sliding Ya, door. jangan open door Pak, sliding door. Nah ini tadi ada link and match ya, kerjasama. Nah ini harapan dari kerjasama ini sebenarnya apa? Gitu. Sebenarnya ini program yang memang sudah disiapkan, sudah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Pak ya, lewat Mas Menteri kita, Merdeka Belajar begitu. Dan dalam satu kegiatan yang memang untuk di sektor SMK sendiri itu salah satunya harus ada kolaborasi atau mungkin kita sebutnya mengkawinkan Pak antara sekolah dengan industri. Karena pada prinsipnya sekolah yang berbasis kejuruan itu kalau tidak bersanding dengan industri itu juga tidak bisa mengupdate perkembangan dinamika yang begitu cepat sekali Pak. Betul, iya. Termasuk sekolah kita ini. Iya. Kali ini kami juga bermitra dengan sekolah kita ini, SMK Kedua Turen ini dalam kegiatan yang banyak hal diantaranya yang di sektor maritim Pak, di perikanan tangkapnya gitu. Dan memang ya namanya sekarang ya, apalagi namanya kejuruan, menyiapkan anak untuk siap kerja. Makanya apa yang dibutuhkan di dunia kerja memang harus disesuaikan dengan keadaan di sekolah supaya nanti terjalin anak-anak itu minimal lulus itu langsung bisa kerja, ditampung di dunia kerja karena ada standarisasi dari perusahaan. Betul, dan paling tidak nanti adik-adik kita ini yang ada di sekolah kita ini juga punya kompetensi yang memang bisa diadu standar dengan perkembangan dengan dunia usaha sekarang ini butuh cepat Pak. Apalagi kalau kita lihat negara kita ini kan negara maritim loh Pak. Betul, ya. Poros maritim loh. Kalau kita hanya menjadi penonton Pak, waduh bahaya Pak itu Pak. 2/3 wilayah kita kan penonton di potensinya masih luar sendiri. biasa. Ini kan bentuk nyata bahwa di Turen yang cukup agak jauh dari laut Pak ya, karena cukup lumayan masih jauh, itu juga ada sekolah maritim yang besar Pak, dan memang luar biasa gitu. Kami banyak begitu. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum saya tutup. Sudah terakhir Pak ya? Nah, saya mau baru mau nambah. Sambung lagi nih. Oh gitu siap. Nah ini pesan kesannya apa? Kesannya saya cukup kecewa Pak. Kecewa karena nggak bisa saya kecewa berlama-lama sekali di sini Pak. gitu. Iya, kenapa baru sekarang saya ke Turen? Gitu, itu saya kecewa sekali. Dan kedua kenapa cuma sebentar Pak di Turen Pak itu? Nah ya itu. Padahal tempatnya enak, makanannya enak, orang-orangnya juga ramah kayak yang di sana dan yang di sini Pak ya. Gitu. Kemudian juga suasananya juga keluarga sekali Pak, sini hangat sekali. Walaupun dingin tapi di hati kita hangat Pak. Gitu. Tadi jenengan datang aja sudah dicabut dengan hujan itu. Iya, berarti itu artinya salam pembuka berkah Pak. Ya ada berkah di situ. Bukan berarti saya pawang hujan, bukan Pak. Ya. Karena saya tidak bawa pawang hujan Pak. Pawang hujannya lagi kontes di sana Pak. Gitu. Terus untuk pesannya ya mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan penyelarasan seperti ini, link and match antara Dudi dengan sekolah yang kita banggakan ini nanti punya masa depan yang lebih bagus lagi. Amin. Ya. Di semua bidang Pak ya, tidak hanya di maritim Pak. Tapi kalau kami karena di bidang maritim, harapan kami nanti yang di bidang maritim terus maju Pak. Jelas Viva Jaya Mah ya Pak, di lautan kita jaya. Harapan kami seperti itu, dan kami mungkin menjadi mitranya dari sekolah. Nah gitu. Betul. Tos dulu. Tos. Salam hari Pak ya. Iya. Gitu. Baik, itu tadi kita bincang-bincang kita. Mudah-mudahan apa yang kita
omongkan walaupun agak ngalor ngidul gitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya karena ini kan di Kidul, Pak. Iya. Iya, Malang Kidul. Ngalor yang ngidul gitu. Iya, kalau nggak ngalor Kidul berarti kita nggak gerak, Pak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Mantap. Nah, sampai ketemu di podcast berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tes. Mari kita ngopi. Ngopi.